Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa di mana saja berada, selamat bertemu kembali di channel Al-Wasliyah Sumatera Utara dalam rangka kajian duha pada hari ini. Yang kedua kali, insya Allah saya mengisi 2 kali sebulan, minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk selanjutnya, hadirin sekalian, hari ini kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, suatu nikmat di antara nikmat-nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita. Dengan merdeka ini kita banyak berbuat sesuatu, dan ketika kita dijajah kita tidak banyak bisa berbuat, karena itu pantas kita syukuri. Nanti kita bahas tentang nikmat kemerdekaan ini, tapi sesungguhnya ada 3 nikmat yang terbesar diberikan Allah kepada kita. Pertama adalah nikmat kehidupan, yang kedua nikmat kemerdekaan, dan yang ketiga nikmat keimanan. Nikmat kehidupan itu masih biasa, tapi di atas nikmat kehidupan itu adalah nikmat kemerdekaan, dan yang paling puncak di antara 2 nikmat tadi adalah nikmat keimanan. Hadirin sekalian, coba kita bahas satu persatu. Allah mengatakan, wa in ta'budu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah itu tidak bisa dihitung-hitung karena banyaknya, dan tidak ada kemampuan manusia untuk menghitungnya. Meskipun di dalam dirinya sendiri dia tidak banyak mengetahui apa kenikmatan, hanya 1-2 diketahui. Dan kalau nikmat itu dicabut, luar biasa sakitnya. Pemirsa, dengan hidup ini kita secara ilmu pengetahuan mengetahui bahwa kita ini terpilih di antara bibit-bibit yang lain, sehingga kita yang muncul, dan memang udah takdir ilahi kitalah yang tampil di antara yang lainnya. Dengan kehidupan ini kita jadi ada di dalam makhluk yang dijadikan Allah ini, dan kita dalam posisi makhluk yang sangat diistimewakan Allah dari makhluk-makhluk yang lain yang diciptakannya. Dengan hidup kita tahu dengan kehidupan ini kita jadi tahu bagaimana hidup manusia berserta alam lainnya. Dan dengan hidup ini kita melihat bagaimana Allah menciptakan diri kita, menciptakan yang lainnya, sehingga kita bisa menikmati perjalanan hidup. Hidup ini ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama, dia bersifat pemberian Allah. Mata, telinga, di seluruh fisik kita, kemudian alam yang disajikan Allah itu diberikan cuma-cuma sama kita. Tapi ada yang harus diusahakan. Misalnya kalau mau pintar, sekolahlah. Nanti yang menentukan pintar tidaknya tetap Allah. Tapi kita harus ada usaha untuk sekolah. Kalau mau kaya, cari duit lah. Nanti memang Allah yang menentukan kita jadi orang kaya apa tidak. Dan kalau mau beragama dengan baik, beribadahlah, belajarlah. Tapi nanti Allah juga yang menentukan diterima apa tidak ibadah kita. Tapi dengan hidup ini, manusia bisa melakukan kreasi-kreasi, bisa mendirikan negara, bisa berorganisasi, bisa mengetahui makhluk-makhluk lainnya. Kemudian kita juga
mengetahui dalam kehidupan ini apa-apa yang terjadi di antara sesama manusia. Dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan, tapi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu semua dalam rangka untuk membangun kesejahteraan. Tapi di antara manusia ada juga yang merusak kehidupannya dengan melanggar aturan-aturan dan sebagainya, sehingga kehidupan ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk yang dilakukan oleh manusia. Bersyukurlah kita kalau dalam kehidupan kita ini kita orang yang terpilih menjadi orang yang baik, sehingga kita bermanfaat bagi orang banyak, dan ketika kita meninggalkan dunia ini pun orang terus mengenang kita. Tapi ada juga di antara kita yang menjalani kehidupan ini dengan cara yang salah. Dia menjalani kehidupannya dengan tipu-menipu, dengan akal mengakali, dengan mencari-cari kesalahan orang. Dan hidup ini memang pilihan. Kalau kita memilih hidup yang baik, ada tuntunannya dari agama, dari adat istiadat yang baik dan sebagainya. Tapi kalau kita memilih jalan yang salah, kita bisa juga, tapi kita merugikan orang lain. Dan mudah-mudahan dengan kehidupan ini kita akan bisa melanjutkan kehidupan nanti di akhirat kalau didasarkan keyakinan beragama. Dalam kehidupan ini kita bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan Tuhan dari makhluk-makhluk lain yang diciptakannya. Ada pohon kayu, ada buah-buahan sehingga kita bisa makan, ada air kita minum, ada udara kita bisa bernapas, dan orang menikmati tentang kehidupan ini. Ada pemandangan yang indah, ada bisa membuat karya dan sebagainya, sehingga terasalah nikmat dengan adanya kehidupan. Sekiranya kita nggak hidup dulu, kita tidak tahu kenikmatan ini dan tidak kita saksikan apapun. Nah, karena itu pantaslah kita mensyukuri nikmat kehidupan yang diberikan Allah ini. Semoga kita dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi ada nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmat kemerdekaan di atas kehidupan. Inilah yang sedang kita nikmati sekarang ini, dan saat ini kita sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan kita dengan merayakan ini bisa melihat masa lalu kita, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu kita pernah kita menjalani kehidupan yang kelam, dijajah Belanda menurut sejarah sampai 350 tahun, tapi pendapat itu ada yang berbeda-beda. Kita dengar dari orang-orang tua kita maupun dari resmi sejarah Indonesia, di saat kita dijajah, kita dibodohkan. Kita tidak boleh belajar ilmu setinggi-tingginya karena takut mengganggu kekuasaan penjajah. Sementara di waktu yang sama, kita dalam keadaan gelap itu, di negara lain sudah punya perguruan tinggi, sudah mendidik orang-orang sekolah tinggi, termasuk di Al-Azhar Kairo itu ya. Di Belanda di mana-mana itu sudah punya sekolah tinggi, sedangkan kita masih dalam suasana kegelapan. Kenapa kita seperti itu? Walaupun ada di antara kita yang keluar 1-2 keluar negeri, tapi tetap tidak bisa menentukan diri sendiri di negaranya karena kita sedang dijajah. Sekarang masih kita saksikan penjajahan itu ada di Palestina. Kesian itu orang Palestina. Mereka susah belajar, makan pun susah. Hidupnya banyak dibantu orang dan mereka mengungsi. Gak bisa menyatakan pendapat. Kalau mau menyatakan pendapat yang sebenarnya bisa ditangkap, bisa dipenjarakan, bahkan bisa diasingkan dan dibunuh. Itu yang kita alami dulu juga di Indonesia. Tapi dengan merdeka ini, kita bisa membela hak ajasi kita. Kita bisa menentukan pilihan hidup kita, mau jadi pedagang, mau jadi pendakwah, mau jadi apa saja. Kita juga bisa memilih
pendidikan yang mana yang kita sukai dan kita mampu melaksanakannya, mengikutinya. Dan kita bisa menentukan nasib sendiri sebagai suatu bangsa, memilih kepala negara dengan bebas. Dan kita bisa menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa dengan cara kita sendiri. Tapi kalau dijajah, kita di bawah kekuasaan orang, sehingga kita tidak bisa banyak berbuat, dan kenikmatan kehidupan itu terganggu. Tapi di dalam suasana merdeka pun ada juga orang yang terjajah. Meskipun dia hidupnya dalam suasana merdeka, negaranya merdeka, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak merdeka. Secara resmi pun misalnya kita menjadi pegawai negeri atau menjadi dosen, kalau sudah mendaftarkan diri ke satu lembaga, itu artinya kita sudah menyerahkan sebagian kemerdekaan kita, sehingga kita tidak bisa lagi bebas menentukan apakah kita mau datang atau tidak ke satu tempat. Cara berpikir kita pun harus disamakan dengan kemauan dan langkah atau strategi dari lembaga yang kita masuki itu. Tapi kalau kita sudah mandiri, berdiri sendiri, kita bisa menentukan langkah mau kemana kita, berpikir kita pun bebas, tapi semua itu tetap di dalam koridor, tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan ketentuan negara, karena ketentuan negara itu adalah hasil kesepakatan bangsa Indonesia yang diwakilkan kepada lembaga-lembaga tertentu. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, cobalah kita perhatikan ketika kita merdeka ini, kita bisa berbicara, berkumpul, memilih pemimpin kita, dan terasa nikmatnya dibanding orang-orang tua kita dulu yang sempat mengalami penjajahan, apalagi kakek dan buyut kita. Mereka kadang-kadang kerja paksa, mereka seperti budak, dikontrak dan disuruh kerjakan di daerah lain, dipisahkan dengan anak istrinya, macam-macam. Dengan kemerdekaan ini kita menikmati suasana merdeka yang lebih tinggi dari kehidupan. Ada orang yang biasa-biasa, dia kadang-kadang mengorbankan kemerdekaan demi kehidupan. Bahkan itu kadang-kadang pengkhianat, seperti di zaman Belanda dulu. Dia memihak kepada Belanda yang menjajah kita, karena Belanda itu menjanjikan uang dan jabatan. Nah sekarang pun di zaman kemerdekaan ini ada juga yang nggak merdeka, karena ada yang menjanjikan uang dan jabatan, dia kadang-kadang melawan hati nuraninya. Jadi yang bisa menikmati kemerdekaan itu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa merdeka dan mempunyai prinsip, punya karakter, dan tahu tentang harga diri. Tapi meskipun kemerdekaan ini lebih tinggi nilainya dari kehidupan, seperti saya katakan tadi, masih ada juga orang yang mengorbankan kemerdekaan demi kehidupan. Tapi para pejuang-pejuang kita dulu rela mengorbankan kehidupan demi kemerdekaan. Karena mereka menentang, melawan penjajah, mereka dipenjara. Mereka rela dipenjara daripada hidup dijajah, katanya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad, itu orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad itu juga rela meninggalkan kehidupan demi kemerdekaan. Mereka ketika itu tidak merdeka untuk menyatakan dia beriman dan berdakwah. Di sana sini ada penyiksaan, akhirnya ada perintah hijrah ke Madinah. Yang hijrah itu ada tadinya pengusaha kaya dan sebagainya, tidak boleh bawa apa-apa. Mereka hijrah tangan kosong. Mereka rela itu demi kemerdekaan untuk berdakwah dan yakin terhadap keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, dia rela mengorbankan kemerdekaan demi
kehidupan. Tapi ada orang yang merendahkan derajatnya, dia korbankan kemerdekaan demi kehidupan. Jamaah Duha channel Al-Wasliyah Sumatera Utara yang dimuliakan Allah. Di atas dari nikmat kehidupan dan kemerdekaan itu adalah nikmat keimanan, terutama iman kepada ajaran Islam. Ajaran Islam itu menyuruh kita hidup dengan baik dan layak. Nikmatilah hasil dari jerih payah kita dan anugerah yang diberikan Allah. Tidak ada larangan untuk menikmati kehidupan dengan baik atau membuat hidup ini menjadi enak, tenang, dan tentram. Begitu juga dengan merdeka, bagus sekali. Dengan merdeka kita lebih menikmati lagi kehidupan ini karena hidup dan merdeka itu nikmat sekali. Tapi di atas itu ada nikmat keimanan. Kenapa keimanan itu lebih tinggi dari kehidupan dan kemerdekaan? Karena keimanan, terutama iman kepada Islam, diajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang baik. Kita diajarkan bahwa kita sudah punya kehidupan masa lalu di alam arwah dan alam rahim. Bagaimana ceritanya? Kita tahu. Kemudian sekarang kita ini di alam dunia. Dan bagaimana cara hidup di alam dunia? Allah sudah memberitahu kepada kita sehingga kita enak dengan iman itu, dengan percaya kepada Allah dan ajarannya, jadi enak. Dan kita percaya juga nanti setelah di dunia ini ada lagi kehidupan yang sesungguhnya. Nah, tapi kita masuk dulu proses alam barzah. Kemudian masuk ke alam mahsyar, baru terakhir yang sesungguhnya alam baqo, alam kekal. Apakah kita di neraka atau di surga? Tapi orang Islam insya Allah semuanya masuk surga. Tapi sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, Allah lah yang nanti menghisab di akhirat. Di dunia ini, orang-orang beriman itu selalu hidupnya bahagia. Indahnya kehidupan orang beriman itu, kalau dia meminta sesuatu, dikabulkan Allah, dia bersyukur sekali. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, dia bersyukur sekali, hatinya gembira. Ketika dia meminta, belum dikabulkan Allah dan sesuatu yang ada menjadi hilang, dia juga tenang. Kenapa? Dia bersabar. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dulunya datangnya dari Allah, dan kalau mau ditarik lagi kembali kepada Allah, silakan, gak ada masalah. Pernah satu hari saya punya teman yang beragama beda dengan saya. Dia bertanya, kalau orang Islam bagaimana menghadapi COVID ini? Waktu itu saya di Jerman. Karena dia ketakutan. Di Jerman itu dulu lebih duluan parahnya dari Indonesia. Bulan Maret tahun 2020 di Italia sudah banyak orang yang terserang corona. Begitu juga di Spanyol. Nah, giliran ke Eropa Barat yang lainnya, waktu itu saya ada di Jerman. Wah, pada sibuk dan ketakutan. Nah, ada teman yang beda agama dengan kita bertanya, bagaimana sikap orang Islam menghadapi corona? Saya bilang, kami tenang-tenang aja. Terkejut dia. Ya, semua orang ketakutan. Ini bakal bahaya ini. Kemungkinan kita bisa sakit atau mati. Ya, orang beriman itu, orang Islam yang diajarkan kepada kami menghadapi semua persoalan itu harus dengan tenang. Kalau dengan tenang, kita mudah mengatasi persoalan. Bagaimana bisa tenang? Nah, orang beriman itu kalau dia tidak terkena penyakit atau tidak kena serangan yang merugikan, dia bersyukur sekali, hatinya gembira. Kalau akhirnya dia kena dan sakit, dia sudah berusaha untuk menghindar dengan akal sehat dan sebagainya, tapi akhirnya sakit juga. Dia juga tenang. Kenapa? Dia yakin janji-janji Allah, nanti orang-orang yang sakit itu akan dikurangi dosanya. Orang yang dikurangi dosa akan meringankan ketika dia berhadapan dengan Allah nanti di
akhirat. Nah, kalau akhirnya mati juga nggak ada masalah. Kenapa? Bagi orang Islam kalau mati karena pandemi ini, penyakit menular, dianggap mati syahid, masuk surga. Jadi semua yang terjadi kepada diri kita tenang-tenang saja, tidak terlalu sibuk, walaupun tidak boleh meninggalkan usaha-usaha untuk mencegah penyakit ini. Kita yakin bahwa apa yang dihasilkan oleh para ilmuwan, bagaimana cara menghindari COVID, jaga protokol, kita lakukan itu. Tapi kita nggak gelisah. Banyak orang gelisah karena takut nanti dia sakit dan meninggal dunia. Apalagi sekarang, kalau udah kena sakit, rumah sakit pun sudah penuh. Oksigen pun kurang. Jadi, ketakutannya luar biasa. Tapi bagi orang beriman, pasrah aja. Itu makanya banyak kalangan muslim mengatakan, jangan ditutup masjid. Tapi, bukalah masjid. Kita jaga aturan protokol supaya kita tetap sehat. Yang saya dengar dari dokter, pengaruh dari psikologi untuk kesehatan itu malah melebihi medis 60%, sedangkan tindakan medis itu hanya 40%. Jadi kita kombinasikanlah spirit spiritual itu supaya kita tetap merasa tenang. Kalau pikiran dan perasaan kita tenang, itu menurut dokter juga akan menambah kekebalan tubuh. Dan sebaliknya, jika kita gelisah, pikiran kita kacau, itu memicu penyakit malah seharusnya bisa sembuh, jadi meningkat penyakitnya. Jadi pengaruh kejiwaan terhadap fisik besar sekali. Sehingga beruntunglah orang-orang beriman, dan mereka sangat marah kalau masjid disuruh tutup. Tapi mereka rela untuk mengikuti protokol kesehatan karena itu memang juga diperlukan. Hanya ada dalam beberapa kasus, ada orang paham Jabariyah yang ditonjolkannya dengan emosi. Dia tidak takut corona, hanya takut Allah, sehingga dia tidak mau menjaga protokol. Inilah yang bisa merusak sistem. Kita berusaha menjaga protokol, ada yang tidak, akhirnya ya bagi Allah berlaku sunnatullah. Kata Allah, aku menurunkan penyakit dan aku juga yang memberi obatnya. Tapi kita harus mencari. Nah, tapi kalau kita nggak mau berobat, kita pasrah saja, itu namanya bukan tawakal. Kalau tawakal itu sudah berusaha maksimal. Di luar kemampuan kita nggak mampu lagi, kita serahkan kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan. Tapi kalau tanpa usaha, menyerah saja, nah itu dilarang sama Allah, tidak diterima. Inilah hebatnya Islam mengajarkan kepada kita. Jadi di samping kita berdoa, kita berusaha kepada Allah, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan akal sehat dan ilmu yang diberikan Allah, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Pemirsa sekalian, orang yang sangat kuat imannya, dia rela mengorbankan kehidupan, bahkan kemerdekaan demi keimanan. Jadi orang-orang beriman ini bukan hanya mau mengorbankan kehidupan, tapi kemerdekaan pun mau dikorbankan. Berapa banyak sahabat Nabi yang dia tahu bakal mati, bisa mati kalau dia maju ke medan perang. Tapi dia maju juga. Dia maju bukan karena raja, bukan karena pemimpin, tapi dia maju karena Allah. Atas bimbingan dan petunjuk Rasulullah. Jadi mereka rela mengorbankan kehidupan dan kemerdekaan demi keimanan. Jadi jangan heran siapapun orangnya, kalau melihat orang beriman itu jangan dibilang teroris dan radikalis. Orang beriman itu memang kuat pendiriannya, Allah nomor satu. Tapi dia juga tidak boleh meninggalkan akal sehat dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Mereka harus begitu beriman. Kita Muslim ini beriman itu sangat
Mau dibilang radikal, tapi radikal beriman kepada Allah. Kalau efeknya kepada yang lain-lain ada, itu bisa didiskusikan. Kalau sepanjang itu buat kebaikan buat manusia, itu tidak ada masalah. Tapi kalau menurut ilmu pengetahuan kita, tindakan seseorang yang didasarkan pada iman tapi bisa mengganggu hal-hal lain, bisa dikompromikan. Karena Islam ini dalam Quran dan hadis itu adalah nilai-nilai dasar. Dan manusia menerjemahkan nilai-nilai itu. Kadang-kala benar, kadang-kadang bisa juga tidak benar. Nah, dengan didiskusikan bersama kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita yakin bahwa hakikat kebenaran itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa sekalian, dari 3 judul ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah memberi nikmat itu ada yang diberikannya secara cuma-cuma dan kita menikmati dengan baik tanpa bayar, seperti udara dan sebagainya. Tapi kita juga ada yang sifatnya harus diusahakan, membangun rumah, membeli kendaraan, menciptakan kapal terbang itu harus diusahakan. Kalau nggak diusahakan dia nggak ada. Jadi Allah tidak semua memberikan cuma-cuma tanpa kerja manusia, tapi ada yang memang cuma-cuma tanpa diusahakan dan ada yang memang harus dikerjakan baru ada. Dan pemberian Allah itu kalau dihayati nikmat sekali. Contohnya makan. Kalau makan kita sambil berpikir kemana-mana, makan itu hanya masuk ke mulut gitu aja. Tapi kalau kita kunyah-kunyah, kita hayati inilah nikmat Allah, terasa kenikmatan itu lebih dalam lagi. Karena itu marilah kita syukuri nikmat Allah, baik nikmat kehidupan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat keimanan. Dengan keimanan yang kuat, insya Allah kita tidak terjajah lagi. Tapi kalau kita tinggalkan keimanan, nanti penjajahan akan terulang kembali. Mungkin seperti yang dulu dalam bentuk fisik dan bisa juga dalam bentuk non-fisik. Hadirin sekalian, akhirnya sampailah kita kepada waktunya, sudah hampir setengah jam. Marilah kita berbuat sesuatu, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tanda kita bersyukur kepadanya. Janganlah kita korbankan keimanan demi kehidupan dan kemerdekaan. Tapi sebagai orang yang kuat, yang hebat, rela mengorbankan kehidupan dan kemerdekaan demi keimanan kalau perlu. Tapi alangkah indahnya hidup ini, sekiranya kita menjalankan kehidupan, Allah memberinya yang terbaik, rezeki kita cukup, hubungan kepada sesama manusia baik, beribadah kepada Allah baik, lingkungan kita baik, kemudian kita merdeka. Dengan menjalankan kemerdekaan itu kita bisa menikmatinya, dan nikmat keimanan pun kita nikmati. Sekiranya tiga-tiga itu ada pada kita dan kita miliki, mungkin kitalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Dan kalau ada salah satu saja yang terganggu, berarti nikmatnya tidak maksimal. Meskipun kita hidup dan beriman, tapi kalau dijajah tidak enak. Meskipun kita hidup kita kurang enak, tapi kita merdeka dan beriman, itu masih lebih baik. Tapi meskipun kita hidupnya terganggu dan kita terjajah, tapi iman kita membara, kita tetap eksis dan kita tetap menikmati kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Beda cara penilaian orang beriman dengan tidak beriman. Kadang-kadang orang beriman, orang yang tidak beriman itu melihat dari segi materi aja, bahagia dan sukses itu. Tapi kalau orang beriman, yang dikatakan sukses adalah orang yang paling besar takwanya, sesuai dengan kata Allah. Allah tidak melihat seseorang itu dari wajahnya, penampilannya, suaranya, dan sebagainya. Tapi yang dilihat Allah adalah hatinya, artinya keimanannya. Dan itulah puncak dari kenikmatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya.
Marilah kita terus berjuang untuk hidup, berjuang terus untuk merdeka, dan berjuang terus untuk mempertahankan keimanan. Mudah-mudahan di dunia kita bahagia, di akhirat juga kita akan lebih bahagia lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya hari Kamis awal minggu pertama di channel Al-Wasliyah Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.